Sebelumnya saya mendapatkan buku ini dari teman saya dan ini sudah lama begitu ya. Saya kurang tahu kalau ini buku yang luar biasa ya. Ini bertemakan romans, percintaan, namun juga ada tauhidnya, ada pesan-pesan kehidupannya. Yang paling penting adalah memang pengarang ini mengangkat dua kebudayaan yang berbeda ya. Karena kebudayaan inilah ya, dua orang yang saling mencintai ini tidak bisa bersatu begitu ya. Nah, kebetulan yang saya bawa ini cetakan tahun berapa ini ya? Ini cetakan ke-23 gitu ya. Bahasanya masih pakai bahasa Arab gitu ya. Jumadil Awal 1420 atau September 1999, tenggelamnya kapal Van der Witch oleh Hamka gitu ya. Nah, siapa penerbitnya adalah PT Bulan Bintang ya, Jakarta, seperti itu. Jadi ini romans yang sangat luar biasa, dan kemarin itu difilmkan, kalau nggak salah pemainnya Herjunut Ali gitu ya, keren sekali. Jadi memang dilihat dari film saja bagaimana model percintaan Hayati dan Zainuddin ini membuat kita tersipu palu gitu ya. Jadi mereka yang kedua ini saling membawa adat mereka masing-masing dalam percintaan mereka ya, sopan santun itu ada. Dan ya, kalau zaman dulu itu kan belum ada HP ya. Bagaimana komunikasi mereka? Komunikasi mereka hanya menggunakan surat. Nanti kan saya tunjukkan bagaimana teks asli dari ketenggelamnya kapal Van der Witch gitu. Dan kata-katanya pun ya, dari segi bahasa Hamka ini menggunakan adat Makassar gitu ya, masih Melayu gitu ya. Jadi banyak sekali kata-kata yang tidak bisa kita mengerti hanya sekali baca. Saya bacanya beberapa kali begitu ya, karena memang bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu gitu ya. Jadi cukup unik gitu ya. Saya mencermati halaman per halaman, per judul begitu ya. Ya kalau secara alur ya sama seperti cerita pada umumnya, diawali dengan perkenalan, konflik, lalu diakhiri sebuah ending. Namun di sini endingnya cukup menyedihkan begitu ya. Nah, dari segi bahasa seperti itu ya. Bahasanya memang Hamka sendiri kelahiran tidak di Jawa ya, kelahiran Padang Panjang ya. Jadi adat yang diangkat pun ya adat Makassar, adat Minangkabau gitu ya. Namun di sini juga ada sebuah perjuangan bagaimana seorang Zainuddin ini yang awalnya diremehkan lalu dia sukses dengan cerita-cerita yang ia tulis seperti itu. Langsung saja kita akan bahas mengenai isi ceritanya. Ya, ini adalah cover depan ya, cover depan dari novel. Nah, ini ada pendahuluan, di dalam usia 31 tahun, 38, dalam muda masih cepat alirannya dalam diri dan khayal serta sentimen masih memenuhi jiwa di waktu itulah ilham. Tenggelamnya kapal Van der Witch ini mulai disusun dan dimuat berturut-turut dalam majalah yang kupimpin, yakni majalah Pedoman Masyarakat gitu ya. Jadi ini pendahuluan dari pengarang. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada salah satu kuis pantun gitu ya. Nah, inilah bahasa-bahasa yang digunakan oleh Hamka. Tokohnya siapa? Nah, ini Zainuddin ini adalah tokoh utama dalam tenggelamnya kapal Van der Witch. Kita buka lagi. Jadi
Secara profil, Zainuddin ini adalah anak yatim piatu yang ditinggal meninggal orang tuanya sejak kecil begitu ya. Jadi dia diasuh oleh ibu angkatnya, ada namanya Mak Base begitu. Jadi ini memang salah satu adat yang ada di Zainuddin ya, adalah adat Minangkabau ya, Minangkabau. Nah, di sini pertemuan pertama digambarkan sangat indah sekali oleh Hamka, bahasanya yang luar biasa. Pertemuan pertama kali Zainuddin dan Hayati adalah ketika hujan turun ya. Ini tulisannya, teman-teman bisa membacanya. Ini sangat ini ya, menurut saya ini sangat keren sekali gitu ya, puitisnya. Diawali ketika hujan ya, Zainuddin sendiri dan Hayati ini bersama temannya begitu ya. Hujan yang hampir lama tidak kunjung reda. Akhirnya Zainuddin memberanikan diri untuk menawarkan payung ya, agar mereka, seorang perempuan itu bisa pulang dulu, takutnya kemalaman. Itulah niat Zainuddin. Akhirnya Hayati menerima itu dengan baik ya gitu ya. Ya sudahlah tuan. Akhirnya payungnya dipinjam oleh Hayati, seperti itu. Awal mula itulah pertemuan Zainuddin dan Hayati di tengah hujan deras. Lantaran payung itu, Zainuddin memberanikan diri berbicara dengan Hayati, sampai pada akhirnya ada satu kata-kata yang luar biasa dan cukup ini ya, cukup menarik gitu ya. Nah, di judul Cahaya Hidup ini mulai benih-benih cinta mulai tumbuh antara Zainuddin dan Hayati ya. Di dalam judul ini diceritakan bagaimana benih-benih cinta itu muncul begitu. Nah, karena payungnya Zainuddin itu dipinjam Hayati ya, maka Hayati pun ingin mengembalikan payung tersebut ya. Dititipkan seorang anak, lalu diberikan sepucuk surat. Ini teksnya. Nah, lalu yang kedua, ini ada yang keren sekali ya, ada yang keren sekali di judul Cahaya Hati itu. Bayangkan ya, ini adalah ini ya kata-katanya. Silahkan ini teman-teman juga bisa baca. Sekarang terbukalah rahasia dari penyakit itu. Dia bukan kebingungan, bukan kegilaan, bukan keputusan harapan, bukan apa-apa, bukan. Penyakit ini telah terang namanya. Penyakit tetapi nikmat, nikmat tetapi penyakit. Orang yang ditimpanya, tetapi orang itu tidak hendak sembuh darinya. Penyakit cinta. Wah, ini keren sekali ya. Jadi bukunya ini sampai saya tandai ini karena ini memang quotes yang sangat luar biasa. Itu adalah ungkapan kata-kata yang sangat luar biasa gitu ya. Ini adalah gambaran bagaimana Zainuddin ini sangat tergila-gila dengan Hayati, sampai diungkapkan, sakit apa ini kebingungan apa ini. Namun sudah teranglah itu semua bahwa ini bukan penyakit dan tidak mau sembuh dari itu, yakni adalah penyakit cinta. Keren sekali ya. Nah, ini salah satu contoh surat dari Zainuddin kepada Hayati ya. Sahabatku Hayati, gemetar tanganku ketika mula-mula menulis surat ini. Hatiku memaksaku menulis, banyak terasa. Tetapi setelah ku cecehkan penaku ke dawat, hilang akalku, tak tentu dari mana harus ku mulai. Sudah hampir setahun saya tinggal di negeri tumpah darah nenek moyangku ini. Oh Hayati, saya telah dibuaikan oleh mimpi dahulunya, oleh kuatnya bekas tendang dan nyanyian ayahku. Seketika saya masih dalam pangkuannya, tanahmu yang indah, bahkan tanahku juga, Minangkabau, senantiasa berdiri dalam semangatku, sehingga sejak saya tahu menyebut nama negeri Padang, tanah ini telah terbayang dalam hayalku. Jadi memang
memang bahasanya ini ya seperti ini. Nah, ini juga surat Zainuddin kepada Hayati juga gitu ya. Lalu Hayati juga membalas sampai pada akhirnya ya orang tua dari Hayati ini mengetahui bahwa Hayati ini nah, sampai pada akhirnya mereka saling jatuh cinta, sudah dalam sekali ya percintaan mereka melalui surat, melalui kata-kata yang indah. Karena adat ya. Selain itu, Zainuddin juga dipandang orang yang tidak mempunyai kasta yang tinggi, tidak berharta dan tidak berjabat gitu ya. Jadi orang tuanya ini melarang Hayati untuk menjalin kasih dengan Zainuddin ya. Itu salah satu adat Minangkabau gitu ya. Jadi salah satu cerita ini juga mengungkap adat-adat lampau dari adat Minangkabau. Sampai pada akhirnya Hayati harus dinikahkan oleh Aziz ya, seorang yang kaya namun tidak begitu baik budi dan tingkah lakunya. Sampai pada akhirnya Aziz meninggal. Lalu Hayati ini mendengar kabar bahwa Zainuddin ini sudah sukses dengan tulisan-tulisannya. Sampai pada akhirnya Hayati ini menemui Zainuddin ke Surabaya. Ternyata Zainuddin masih marah, tidak bisa memaafkan Hayati karena sudah mencampakkannya. Namun penyesalan itu tetap berada di akhir ketika Hayati harus kembali ke Minangkabau ya, menaiki kapal yakni kapal Van der Wits. Ternyata terjadi kecelakaan, disitulah tenggelamnya kapal Van der Wits ya. Lalu Zainuddin menerima kabar mencari Hayati di sebuah tempat ini ya, pencarian korban. Sempat terselamatkan Hayati, namun hanya bisa bertahan sebentar lalu Hayati meninggal. Nah, ini adalah salah satu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau beberapa orang itu meneliti dari ini tauhidnya, bahwa cinta itu yang murni hanya cintanya Allah, maka jangan berlebihan mencintai makhluk melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sempat beberapa orang yang mereview atau mengkaji buku ini dari segi ketuhanan ya. Memang Hamka sendiri adalah seorang ulama, cendekiawan, seorang muslim yang cerdas ya, seorang muslim yang taat. Jadi pasti ya, insya Allah karya-karyanya itu pasti ada makna-makna yang tersembunyi di balik itu, terutama amanat yang berupa rasa religiusitas. Jadi cinta yang berlebihan itu akan membawakan kita pada kesedihan seperti itu. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan bahas lagi buku-buku yang bagus ya, buku-buku yang memberikan pesan yang baik. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.